Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wulandari dari Prodi BK Baut angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan adanya komunikasi dari pengalaman. Teori ini dianut oleh Berliner dan Gage, yang mana menjadi sangat populer di kalangan para filosofi pendidik. Lebih lanjut, teori belajar behavioristik merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dalam hal kebiasaan dan pola pikir baru, sebagai akibat dari adanya respon dan rangsangan. Bisa disimpulkan, tujuan dari teori ini adalah siswa bisa diasumsikan sudah belajar bila mereka telah memperlihatkan perubahan dalam tingkah lakunya. Berlandaskan hal paling utama pada teori behavioristik adalah input kepada siswa yang berbentuk rangsangan atau stimulus dan output yang berbentuk respon. Maksud dari stimulus atau rangsangan adalah segala bentuk apapun yang guru sampaikan kepada pembelajar, dan respon adalah bentuk tanggapan pembelajar dari apa yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya ialah prinsip-prinsip belajar behavioristik. Yang pertama, reinforcement and punishment, yang artinya penguatan dan hukuman. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku, yaitu disebut dengan penguatan atau reinforcement. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku, disebut dengan hukuman atau punishment. Yang selanjutnya yaitu primary and secondary reinforcement, yaitu penguatan primer dan sekunder. Penguatan primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik. Yang selanjutnya adalah schedules of reinforcement, jadwal penguatan. Nah, di sini penguatan juga perlu dilakukan secara terstruktur, sehingga dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya adalah contingency management. Hal ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu schedules of reinforcement. Dengan manajemen penjadwalan yang baik, tentunya akan menghasilkan output yang diinginkan pula. Dan hal ini juga dapat mempermudah untuk menerapkan teori yang telah dijelaskan di materi ini. Yang selanjutnya adalah stimulus control in operant learning. Hal ini ialah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau carta tertentu dalam rangka membantu proses belajar dan pembelajaran, sehingga melalui hal tersebut dapat mempermudah jalannya pembelajaran. Yang selanjutnya adalah the elimination of responses. Hal ini berkaitan dengan respons stimulus, yaitu reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur secara baik supaya menghasilkan output yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah contoh penguatan dalam prinsip teori behavioristik. Yang pertama, penguatan positif dan negatif. Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu pula ketika respon dikurangi atau dihilangkan, maka respon juga akan perlahan menghilang. Pemberian stimulus positif yang diikuti respon disebut penguatan positif. Misalnya, dengan memuji siswa setelah dapat merespon pertanyaan guru. Sedangkan mengganti peristiwa yang dinilai negatif untuk memperkuat perilaku disebut penguatan negatif. Misalnya, apabila siswa mampu mengerjakan tugas dengan sempurna, maka diperbolehkan tidak mengikuti ulangan. Selanjutnya, yang kedua, itu penguatan primer dan sekunder. Penguat primer adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Contohnya seperti air, makanan, udara, dan sebagainya. Sedangkan penguatan sekunder adalah penguatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan non-fisik, seperti pujian, pangkat, uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kesegaran memberi penguatan atau immediacy.
Penguatan hendaknya diberikan segera setelah perilaku muncul, karena akan menimbulkan perubahan perilaku yang jauh lebih baik daripada pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. Penguatan dapat dilakukan secara terus-menerus atau berantara. Jika setiap respon diikuti dengan penguatan, maka tindakan ini dinamakan penguatan terus-menerus. Sebaliknya, jika sebagian respon yang mendapatkan penguatan, tindakan ini disebut penguatan secara berantara. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islami Vita Fabiana dari Prodi Fikih PAUD angkatan 2019. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang contoh penguatan dalam prinsip teori behavioristik. Yang keempat adalah pembentukan perilaku atau shaping. Istilah shaping digunakan dalam teori belajar behaviorisme untuk menunjukkan pengajaran keterampilan baru atau perilaku baru dengan memberikan penguatan pada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Adapun langkah-langkah dalam pemberian shaping adalah memilih tujuan yang ingin dicapai, mengetahui kesiapan belajar siswa, mengembangkan sejumlah langkah yang akan memberikan bimbingan kepada siswa untuk melalui tahap demi tahap tujuannya dengan menyesuaikan kemampuan siswa, memberi feedback terhadap hasil belajar siswa. Yang kelima adalah kepunahan atau extinction. Kepunahan adalah mengurangi atau menurunkan tingkah laku dengan memberikan reinforcement yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Kepunahan ini terjadi melalui proses perlahan-lahan, biasanya ketika reinforcement ditarik atau dihentikan, perilaku individu sering meningkat seketika. Seperti suatu respon terhapus secara bertahap apabila penguatan atau ganjaran tidak diberikan lagi. Contohnya, seorang siswa yang mampu mengerjakan PR dengan tepat waktu tadi bisa secara bertahap menjadi tidak tepat waktu karena gurunya tidak pernah lagi memberikan pujian sama sekali kepadanya. Selanjutnya adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Yang ketiga, guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan tingkah laku adalah hasil belajar. Selanjutnya akan membahas tentang tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut dengan proses interaksi stimulus dan respon. Maksud dari stimulus adalah segala sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan seseorang yang dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dalam belajar, membentuk hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya. Sehingga dalam teori ini, jika seseorang bisa menguasai stimulus dan respon dengan banyak, maka dikatakan seseorang ini berhasil dalam belajar. Yang mana caranya dengan membentuk hubungan stimulus dan respon dengan cara berulang-ulang atau ulang-ulangan. Selanjutnya akan membahas tentang hukum pokok belajar. Yang pertama adalah hukum kesiapan atau law of readiness. Hukum ini menjelaskan tentang kesiapan individu atau seseorang dalam melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kecenderungan untuk bertindak melakukan sesuatu. Yang pertama adalah bila seseorang mempunyai kesiapan untuk bertindak atau berperilaku, dan seseorang tersebut dapat melakukan kesiapan tersebut dengan baik, maka
seseorang tersebut akan mengalami kepuasan. Yang kedua, bila seseorang tersebut mempunyai kesiapan untuk bertindak atau berlaku dan tidak dapat melaksanakannya, maka seseorang tersebut akan mengalami kekecewaan. Yang ketiga, bila seseorang tersebut tidak mempunyai kesiapan namun dipaksa untuk melakukannya, maka akan mengalami hal yang tidak memuaskan. Yang selanjutnya adalah hukum latihan atau law of exercise. Yang pertama adalah the law of use, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan. Dengan kata lain, bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi kuat jika seseorang terus melakukan latihan setiap hari. Yang kedua, the law of disuse, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi lemah bila tidak ada latihan sama sekali. Contohnya seperti belajar. Apabila kita belajar setiap hari dengan membahas satu pelajaran atau pelajaran yang telah diulang oleh guru dan dosen, maka kita pastinya akan menguasai dan pelajaran tersebut tidak akan cepat lupa di pikiran kita. Namun berbeda jika kita tidak belajar atau belajar sistem kebut semalam, maka pelajaran itu akan lupa dalam sekejap. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum akibat atau law of effect. Dalam ini ada dua hal, yaitu jika suatu tindakan atau perbuatan menghasilkan rasa puas menyenangkan akan cenderung diulang. Namun sebaliknya, jika suatu tindakan atau perbuatan menghasilkan rasa tidak puas atau tidak menyenangkan, maka tindakan tersebut cenderung tidak diulangi. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh hasil perbuatan bagi perbuatan itu sendiri. Dalam pendidikan, hukum ini diaplikasikan dalam bentuk hadiah dan hukuman. Hadiah menyebabkan orang cenderung ingin melakukan lagi perbuatan yang menghasilkan hadiah tadi. Sebaliknya, hukuman cenderung menyebabkan seseorang menghentikan perbuatan atau tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Auren. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, Vita. Hukum minor atau subsider. Yang pertama, hukum reaksi bervariasi. Agar suatu respon itu berhasil ditangkap, maka respon itu harus benar-benar terjadi. Misalnya, jika suatu siswa dihadapkan pada suatu contoh soal, maka dia akan mencobanya dengan berbagai cara. Jika dalam proses mengerjakannya tersebut ada yang sukses, maka dapat dikatakan bahwa proses belajar siswa tersebut berhasil. Yang kedua, hukum sikap. Keadaan kognitif, emosi, sosial, serta psikomotornya juga menentukan perilaku siswa, dan bukan hanya pengaruh stimulus dan responnya saja. Yang ketiga, hukum aktivitas. Sebagian pelajar dapat bereaksi secara selektif terhadap kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Yang keempat, hukum persamaan jawaban. Semua respon-respon selalu dapat diterangkan jika pernah dikenalnya dengan kecenderungan asli untuk segera merespon. Yang kelima, hukum perpindahan asosiasi, yaitu proses peralihan suatu situasi yang telah dikenal ke situasi yang belum dikenal secara bertahap, dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur-unsur yang baru dan membuang unsur-unsur yang lama, dan sedikit demi sedikit sekali sehingga unsur baru dapat dikenal dengan mudah oleh individu. Selanjutnya, percobaan Edward Lee Thorndike. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut itu ada kucing yang sengaja dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup, dan pintunya
dapat dibuka secara otomatis apabila knop yang terletak di dalam sangkar tersebut tersentuh. Dalam percobaan tersebut, apabila di luar sangkar diletakkan makanan, maka kucing berusaha untuk mencapainya dengan berbagai cara apapun. Dengan tidak sengaja, kucing telah menyentuh knop, maka terbukalah pintu sangkar tersebut. Dan kucing itu segera berlari ke tempat makanan tersebut. Nah, percobaan ini menghasilkan sebuah teori, yaitu teori trial and error atau selecting and connecting, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-mencoba dan membuat kesalahan. Selanjutnya, Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning atau pengkondisian klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Selanjutnya, urutan kejadian melalui percobaan terhadap anjing. Yang pertama, US, unconditioned stimulus. Disebut stimulus asli atau stimulus tidak dikondisikan, yaitu stimulus yang langsung menimbulkan respon. Misalnya, daging dapat merangsang anjing untuk mengeluarkan air liur. Yang kedua, UR, unconditioned response. Disebut perilaku responden atau respon tak bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya US, yaitu air liur anjing keluar karena anjing melihat daging. Yang ketiga, CS, conditioning stimulus. Disebut stimulus bersyarat, yaitu stimulus yang tidak dapat berlangsung menimbulkan respon. Agar dapat menimbulkan respon, perlu dipasangkan dengan US secara terus-menerus agar menimbulkan respon. Misalnya, bunyi bel akan menyebabkan anjing mengeluarkan air liur jika selalu dipasangkan dengan daging. Yang keempat, GR, conditioning response. Disebut respon bersyarat, yaitu respon yang muncul dengan hadirnya CS. Misalnya, air liur anjing keluar karena anjing mendengar bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Ayu Putri Kana dari Prodi PG PAUD Angkatan 2019, nomor absen 31. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas tentang Bulhus Frederick Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengguguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, namun lebih komprehensif. Jadi yang dimaksud komprehensif yaitu memiliki wawasan yang luas, atau aspek yang dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh. Kemudian, menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku, tidaklah sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Jadi, respon yang diterima seseorang tidak sesederhana itu karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama pandangan Skinner. Yang pertama yaitu deskriptif behaviorisme, yaitu pendekatan eksperimental yang sistematis pada perilaku yang spesifik untuk mendapatkan hubungan stimulus dan respon. Pendekatannya induktif, dalam hal ini pengaruh Watson jelas terlihat. Yang kedua adalah empati organisme. Jadi, empati organisme ini menolak adanya proses internal pada individu.
Yang ketiga yaitu menolak menggunakan metode statistikal, yaitu mendasarkan pengetahuannya pada subjek tunggal atau subjek yang sedikit namun dengan manipulasi eksperimental yang terkontrol dan sistematis. Selanjutnya adalah prinsip Skinner dalam proses pembelajaran. Yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan, dan jika benar, diberi penguat. Yang kedua, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa arahan atau bimbingan guru. Yang terakhir adalah dalam proses pembelajaran, yaitu lebih dipentingkan aktivitas belajar sendiri. Selanjutnya adalah prinsip Skinner dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Untuk itu, lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang kedua, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel ration range voucher. Yang ketiga adalah dalam pembelajaran digunakan sampling. Jadi, sampling yaitu prosedur yang digunakan untuk membentuk perilaku seorang individu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Afrin Nugraha, Prodi PK PAUD Angkatan 2019. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Nana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori belajar TF Skinner. Pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Baik, selanjutnya kelemahan teori belajar TF Skinner. Beberapa kelemahan dari teori ini adalah bahwa keseringan respon sukar diterapkan pada tingkah laku kompleks sebagai ukuran peluang kejadian. Di samping itu pula, tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Materi selanjutnya yaitu aplikasi teori Skinner terhadap pembelajaran. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat, tes lebih ditekankan untuk kepentingan. Selanjutnya, yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Yang keenam, dalam belajar mengajar menggunakan teaching matching. Teaching matching sendiri yaitu pengalaman mengajar. Yang ketujuh, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Yang kedelapan, melaksanakan mastery learning. Mastery learning sendiri yaitu belajar tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Nabila Nur Amalia. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Angkatan 2019. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teori Edwin Ray Guthrie. Asas belajar Guthrie yang utama adalah hukum continuity. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respons untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Guthrie juga
percaya bahwa hukuman punishment memegang peranan penting dalam proses belajar. Dalam buku yang dituliskan Suprijono tahun 2009, Guthrie mengemukakan 3 metode untuk mengubah kebiasaan, terutama kebiasaan yang buruk. Yang pertama yaitu metode ambang. Metode ini mengubah tindak balas dengan menurunkan atau meningkatkan rangsangan secara berangsur. Yang kedua, metode melitihkan. Metode ini adalah metode yang menghilangkan tindak balas yang tidak diinginkan dengan menggalakkan tindak balas itu sampai akhirnya ia letih. Yang ketiga, metode ambang rangsangan tak serasi atau metode respon yang tidak sesuai. Metode ini adalah metode dengan memasangkan rangsangan yang menimbulkan tindak balas yang tidak diinginkan. Dalam buku yang dituliskan Purwanto pada tahun 2012, mengemukakan metode yang digunakan Guthrie untuk mengubah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan pada hewan atau manusia. Saran utama dari teori ini adalah guru harus dapat mengasosiasi stimulus respon secara tepat. Siswa harus dibimbing melakukan apa yang harus dipelajarinya. Dalam mengelola kelas, guru tidak boleh memberikan tugas yang mungkin diabaikan oleh anak. Teori belajar stimulus respon yang langsung ini disebut juga dengan koneksionisme menurut Thorndike dan behaviorisme menurut Whitson. Namun, dalam perkembangan besarnya, koneksionisme juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Menurut John Whitson, stimulus dan respon tersebut memang harus dapat diamati, meskipun perubahan yang tidak dapat diamati seperti perubahan mental itu penting. Namun menurutnya tidak menjelaskan apakah proses belajar tersebut sudah terjadi apa belum. Dengan asumsi demikian, dapat diramalkan perubahan apa yang akan terjadi pada anak. Menurut Whitson, interaksi antara stimulus dan respon terhadap berbagai situasi, proses pengkondisian, menurut Whitson, merupakan proses pengembangan kepribadian seseorang. Pernyataan ini dilandaskan kepada penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah bayi. Whitson mengemukakan bahwa pada dasarnya bayi yang baru dilahirkan hanya memiliki 3 jenis respon emosional, yaitu 1 takut, yang kedua marah, yang ketiga sayang. Kehidupan emosi manusia dewasa yang sangat kompleks, menurut Whitson, merupakan hasil pengkondisian dari 3 jenis respon emosional dasar tersebut terhadap situasi yang bervariasi. Walaupun cukup kompleks, namun hasil proses pengkondisian tersebut tetap dapat diukur, sehingga, sekali lagi, hasil proses belajar dapat diramalkan. Dasar konsep utamanya yaitu 1. Psikologi adalah cabang eksperimental dari natural science. Yang kedua, sejauh ini psikologi gagal dalam usahanya membuktikan jati diri sebagai natural science. Yang ketiga, objek studi psikologi yang sebenarnya adalah perilaku nyata. Menurut John Watson, pada umumnya, teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimulus di sekitar lingkungannya. Orang akan bereaksi jika diberi rangsangan oleh lingkungan luarnya. Demikian juga jika stimulus dilakukan secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama, akan berakibat berubahnya perilaku individu. Syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan stimulus rangsangan ini adalah adanya unsur dorongan, rangsangan, respon, dan penguatan.
Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jessie. Kenalkan, nama saya Nisrina Ovana Arjisi dari Prodi PG PAUD Angkatan 2019. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori dari tokoh Chuck Hull. Teori belajar yang dikembangkan oleh Hull sama dengan para ahli fungsionalis lainnya, yaitu menggunakan tipe belajar hubungan stimulus-respon. Menurut pandangan ini, belajar itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi karena adanya hubungan stimulus-respon. Namun, menurut Hull, selain hubungan antara stimulus-respon, perilaku juga dipengaruhi oleh suatu proses yang terjadi dalam diri organisme yang tidak dapat diamati. Dan stimulus tadi mempengaruhi organisme dan menghasilkan respon. Nah, respon yang dihasilkan itu tergantung karakteristik dari stimulus dan organisme. Hull mengemukakan teorinya, yaitu bahwa suatu kebutuhan atau keadaan itu terdorong oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi, dan ambisi yang harus ada dalam diri seseorang yang belajar sebelum suatu respon dapat diperkuat atas dasar pengurangan kebutuhan. Dalam hal ini, efisiensi belajar itu tergantung pada besarnya tingkat pengurangan dan kepuasan motif yang menyebabkan timbulnya usaha belajar oleh respon-respon yang dibuat individu tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep utama teori Chuck Hull. Yang pertama itu ada kebutuhan. Nah, di sini kebutuhan itu merupakan keadaan organisme yang menyimpan dari biologis optimum pada umumnya yang digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Di sini maksudnya, jika kebutuhan tersebut timbul, maka organisme akan bertindak untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, hal tersebut dinamakan mereduksi kebutuhan, dan teori belajarnya disebut teori reduksi kebutuhan atau need reduction theory. Selanjutnya yang kedua adalah dorongan. Kondisi kekosongan ganda organisme sehingga mendorong untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini istilah lain dari dorongan itu adalah motivasi. Kan ada kalanya seseorang merasa ingin melakukan sesuatu, namun orang tersebut tidak memiliki dorongan untuk melakukannya. Jadi, motivasi ini digunakan untuk seseorang tuh mau melakukan sesuatu atau ada kemauan untuk melakukan sesuatu, yaitu belajar tadi. Yang ketiga ada penguatan. Penguatan di sini sesuatu yang dapat memperkuat hubungan stimulus respon dan respon terhadap stimulus tersebut dapat mengurangi ketegangan kebutuhan. Perkuatan di sini biasanya itu berupa hadiah atau hukuman. Selanjutnya ada teori dari tokoh Albert Bandura. Albert Bandura ini sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial, social learning theory. Salah satu eksperimennya yang paling terkenal adalah eksperimen Bandura atau disebut eksperimen Bobodol. Dicontohkan di sini ada dalam situasi ada sebuah kelompok A yang dipertontonkan sebuah video yang menunjukkan seorang dewasa itu sedang memukul, menendang, dan menjerit ke arah boneka Bobo. Hasilnya, anak yang menonton video tersebut tadi itu menirukan apa yang dilakukan orang dewasa tersebut. Menirukan menendang, menjerit, memukul. Malahan anak kecil itu lebih agresif dari orang dewasa tersebut. Nah, ada lagi. Dicontohkan pada kelompok B. Kelompok B ini dipertontonkan dengan sebuah video yang menunjukkan orang dewasa itu
bermesraan dengan boneka Bobo Dolls. Alhasil, kelompok B ini tidak menunjukkan perilaku anarkis seperti video yang ditontonkan kepada kelompok A. Nah, kesimpulan menurut Albert di sini itu tingkah laku anak itu dipelajari melalui peniruan atau sebuah pemodelan. Nah, Albert Bandura juga menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerimaan siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tuanya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang ada dalam belajar observasi model atau unsur utama dalam pembelajaran model. Yang pertama ada perhatian. Perhatian mencakup peristiwa peniruan dan karakteristik pengamat. Kayak ya seperti tadi itu subjek atau anak itu memperhatikan tingkah laku model untuk mendapat pembelajaran. Kedua, penyimpanan. Penyimpanan di sini proses mengingat mencakup kode pengkodean simbolik. Anak-anak yang disebutkan tadi merekam peristiwa tersebut. Selanjutnya ada reproduksi motorik. Mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. Nah, kemudian subjek itu atau anak memproduksi gerak karena mereka memiliki motivasi di dalamnya. Motivasi ini mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdatul Tri Ambatsari dari Prodi PK PAUD Angkatan 2019. Saya Rifdatul Tri Ambatsari akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai kelebihan teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap jika dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Mengapa demikian? Karena pada teori ini lebih menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang berhubungan dengan sistem kognitif orang tersebut, dan juga menekankan pada penelitian empiris. Maksud dari empiris tersebut adalah anak-anak diajak untuk melakukan observasi agar melatih perkembangan anak-anak itu. Nah, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Mengenai teori Albert Bandura ini memiliki kelemahan pada pembentukan tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan atau modeling. Maksudnya adalah anak-anak mudah menirukan perilaku orang dewasa yang tidak sepatutnya untuk anak seusianya. Aplikasi dalam dunia pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran merupakan sistem dari pembiasaan. Sistem dari pembiasaan itu sendiri bertujuan untuk membentuk kebiasaan dengan memberikan latihan-latihan soal maupun tes. Guru juga harus menyiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu agar kegiatan dalam pembelajaran berjalan dengan efektif dan sempurna. Perlu adanya evaluasi terhadap tugas-tugas yang sudah diberikan agar anak tersebut mendapatkan feedback-nya. Nah, maksud dari feedback-nya itu sendiri adalah anak akan mendapatkan timbal balik dari tugas yang sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran adalah suatu proses yang terstruktur. Yang ketiga, keberhasilan harus dihargai. Dan yang terakhir adalah kegagalan harus dimotivasi. Seperti pepatah berkata, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Artinya, kita tidak boleh menyerah dan harus terus bangkit agar sukses mencapai tujuan. Materi selanjutnya adalah kelebihan teori behavioristik secara umum. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan adanya bimbingan yang dilakukan secara terus-menerus akan membuat peserta didik semakin paham dan juga mereka bisa menerapkan di dunia nyata. Yang kedua, materi yang diberikan harus sangat detail. Peserta didik diharapkan memahami
dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah mampu membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini, perlu adanya penguatan dan hukuman. Maksudnya adalah, dengan adanya penguatan ini, akan lebih membangun siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun, sehingga siswa tersebut bisa berkonsentrasi dengan baik. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Rafida dari Prodi BK PAUD angkatan 2019. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan implementasi dari teori belajar behavioristik ini. Yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah kekurangan dari teori belajar behavioristik ini. Kekurangan dari teori belajar behavioristik ini diantaranya ada 3, yaitu pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Artinya peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diajarkan oleh guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai keinginan dan kemampuannya. Peserta didik di sini cenderung pasif dan mudah bosan. Nah, untuk itu jika guru tidak kreatif dalam memberikan penjelasan materi dalam pembelajaran ini, pembelajaran akan tidak efektif. Sehingga pendidik di sini dituntut untuk lebih kreatif lagi. Dan yang kedua, ada peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran seperti biasa bisa dikatakan pembelajaran model kuno. Mengapa? Karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan. Tapi nyatanya tidak. Anak yang dihukum malah akan menjadi jadi. Dan yang ketiga, ada peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena siswa dituntut untuk terus menerima ilmu dari guru dan belajar menggapai tujuan seperti menggapai nilai tertinggi, menggapai nilai A, menggapai nilai terbagus. Nah, hal itu akan membuat siswa menjadi pasif dan kurang inovatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari teori behavioristik. Pengaplikasian teori behavioristik ini sering digunakan dalam mengembangkan teori pembelajaran di sekolah-sekolah. Mengapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan karena teori ini diyakini mampu mengukur pemahaman siswa terhadap pembelajaran itu sendiri. Di dalam teori belajar behavioristik terdapat suatu penerapan. Berikut inilah langkah penerapan pembelajaran berdasarkan teori behavioristik. Yang pertama, yaitu menentukan visi misi dan indikator dari pembelajaran. Dengan ditentukannya visi misi atau tujuan dan indikator tersebut, pembelajaran akan terarah sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Siswa sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan mampu memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan. Sekiranya perlu untuk dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya. Hal ini dilakukan mengingat siswa yang belajar di sekolah tidak datang tanpa berbekal apapun sama sekali. Artinya mereka sangat mungkin telah memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang didapat di luar proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga yaitu merencanakan materi pembelajaran yang akan dibelajarkan. Harapannya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswa dan juga sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa.
sehingga di sini guru tidak akan overestimate atau underestimate. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Sebagian siswa ada yang sudah tahu dan paham, dan sebagian yang lain belum tahu sama sekali tentang materi yang akan dibelajarkan di dalam kelas tersebut. Untuk dapat memberi layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa yang mendekati idealnya atau artinya sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik masing-masing kelompok, kita dapat menggunakan dua strategi, yaitu siswa menyesuaikan diri dengan materi yang akan dibelajarkan dengan cara guru melakukan tes dan pengelompokan. Biasanya dalam hal ini tes dilakukan sebelum siswa mengikuti pelajaran, atau siswa menyesuaikan diri dengan materi yang akan dibelajarkan dengan materi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan siswa tersebut. Yang keempat, dengan menguraikan sebuah materi pada pembelajaran menjadi suatu bagian-bagian yang meliputi topik, tiap pokok bahasan, dan juga subpokok bahasan. Mengapa diuraikan? Karena supaya pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa menjadi efektif untuk memahami dari materi tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu presentasi atau plan dari pembelajaran tersebut. Penyampaian isi materi pembelajaran biasanya menekankan keterampilan yang tersusun mengikuti urutan dari bagian ke kedua. Yang keenam yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik. Biasanya bisa berupa pertanyaan yang diajukan guru, baik secara lisan maupun tulisan. Setelah guru memberikan stimulus tadi, langkah selanjutnya yaitu dengan mengamati dan mendalami reaksi yang telah ditunjukkan peserta didik. Dan selanjutnya yaitu memberikan penguatan kepada peserta didik. Di sini itu maksudnya memberikan penguatan baik berupa penguatan positif maupun yang penguatan negatif. Lalu yang ke-9 ada memberikan stimulus lagi secara berulang-ulang. Mengapa kok memberikan stimulus lagi secara berulang-ulang? Nah, hal ini dilakukan bertujuan agar respon yang dihasilkan akan semakin solid, akan semakin tampak. Lalu selanjutnya ada memperhatikan lagi respon yang ditampilkan oleh peserta didik. Apakah sudah sesuai dengan tujuan? Apakah sudah solid? Apakah sudah tampak? Nah, setelah itu berikanlah penguatan lagi. Penguatan positif akan membantu anak memahami materi dengan cepat dan tidak mudah untuk melupakan materi tersebut. Sebaliknya, jika penguatan negatif yang diberikan, materi yang diberikan guru akan mudah untuk dilupakan. Yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi di sini menekankan pada respon pasif yang biasanya menggunakan paper and pencil test. Evaluasi belajar menuntut satu jawaban benar. Maksudnya, jika siswa menjawab secara benar sesuai keinginan dan dorongan dari guru, hal ini menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Teori behavioristik ini menekankan evaluasi pada kemampuan siswa secara individu.